Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4352, Memilih Malaikat. Ki kehancuran yang terkandung dalam urat bumi tingkat tinggi pasti dapat digunakan untuk memurnikan lebih dari 1 miliar atau bahkan lebih pil kehancuran. Namun, sebelum Luming dan yang lainnya tiba, suku manusia surgawi telah berada di sini selama beberapa tahun dan telah mengonsumsi banyak ki kehancuran. Ki kehancuran di urat bumi tingkat tinggi ini akhirnya habis. Pada saat ini, Luming dan Yeling bertemu dan mulai membahas masalah tersebut. Pada akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk mengubah lokasi mereka. Ki kehancuran di sini masih jauh dari cukup bagi mereka untuk menerobos. Kalau Luming ingin menerobos ke alam Kaisar Dewa tingkat ke-8, dia akan membutuhkan 1,2 miliar pil sepi. Adapun Yeling, jika dia ingin menerobos dari Kaisar Dewa tingkat ke-8 ke Kaisar Dewa tingkat ke-9, dia akan membutuhkan lebih dari 2 miliar pil purba. Itu tidak cukup. Mereka berencana untuk pindah ke urat bumi tingkat tinggi lainnya. Jangan lupa bahwa Yeling masih memiliki benih hitam di tangannya. Selain itu, kekuatan tempur mereka saat ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada beberapa tahun yang lalu, jadi mereka jauh lebih percaya diri. Vena bumi manakah yang akan kau tempati? Suku manusia surgawi. Yeling menanyakan pendapat Luming. Setelah menghabiskan waktu bersamanya, dia tahu bahwa Luming adalah orang yang banyak akal dan berpandangan jauh ke depan. Tidak, kita sekarang menempati urat bumi tingkat tinggi dari suku manusia surgawi. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan satu benih pun. Luming menggelengkan kepalanya. Tanpa menunggu Yeling bertanya, dia terus menjelaskan, suku manusia surgawi mengendalikan banyak tungku alkimia. Setelah bertahun-tahun melakukan alkimia, urat bumi tingkat tinggi yang mereka tempati mungkin tidak memiliki banyak ki purba yang tersisa. Benar sekali. Maksudmu 10 balapan teratas, kata Yeling. Dia juga sangat pintar. Dia tahu rencana Luming dengan sangat baik. Benar sekali. Pilihanku adalah ras malaikat, salah satu dari 10 ras teratas, kata Luming. Tepat seperti yang aku inginkan. Yeling tersenyum. Kekuatan 10 ras teratas jelas jauh lebih rendah daripada kekuatan suku manusia surgawi. Jumlah kuali yang mereka miliki jelas jauh lebih sedikit daripada jumlah kuali yang dikuasai suku manusia surgawi. Tentu saja, kecepatan mereka menyerap pil primal juga jauh lebih rendah. Oleh karena itu, seharusnya masih banyak pil terpencil yang tersisa di urat bumi bermutu tinggi yang ditempati oleh 10 ras teratas. Setelah berdiskusi, mereka berdua memutuskan untuk berangkat tanpa memberitahu siapapun. Membiarkan pasukan penghancur surga memasuki urat bumi untuk menyerap ki purba sudah merupakan hal terbaik yang dapat mereka lakukan. Mereka berdua tidak berniat untuk berbagi urat bumi yang mereka tempati dengan orang lain. Sebelum berangkat, Luming memberi perintah kepada pohon-pohon besar. Ia berpesan agar mereka tidak menyerang orang-orang dari pasukan penghancur langit. Mereka bebas menyerang siapa saja yang berani menyerang mereka. Setelah itu, mereka berdua diam-diam meninggalkan urat bumi kelas atas dan menuju ke urat bumi kelas atas tempat ras malaikat berada. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka telah ditemukan oleh suku manusia surgawi tidak lama setelah mereka pergi. Selama bertahun-tahun, meskipun suku manusia surgawi tidak terus menyerang Luming dan yang lainnya, itu tidak berarti bahwa mereka tidak membuat persiapan. Mereka telah memasang susunan pemantauan di sekitar urat bumi tingkat tinggi sejak lama. Begitu Luming dan yang lainnya melangkah keluar dari urat bumi, mereka akan ketahuan. Di urat bumi, ada pohon besar yang menekannya. Akan tetapi, tidak ada pohon besar di luar urat tanah tersebut. Berita mengenai Luming dan Yeling telah meninggalkan urat bumi dengan cepat mencapai telinga para petinggi suku manusia surgawi. Bocah nakal Muyun itu akhirnya pergi. Saya kira mereka kehabisan urat bumi tingkat tinggi dan ki primordial, jadi mereka meninggalkan urat bumi untuk mencari yang baru. Hahaha, tanpa perlindungan urat bumi dan pohon, mari kita lihat bagaimana anak itu mati. Ayo kita pergi dan bunuh penggembala awan. Hampir semua manusia surgawi yang kuat terkejut. Mereka meninggalkan tempat mereka satu persatu dan menyerang Luming dengan niat membunuh yang dingin. Namun, lokasi geografisnya berbeda. Ada yang dekat dan ada yang jauh dari Luming dan yang lainnya. Mereka yang lebih dekat dengan mereka tentu harus mengejar Luming dan yang lainnya lebih awal.
Mereka yang dekat dengan suku manusia surgawi tidak berencana untuk menunggu para penggarap suku manusia surgawi yang jauh untuk tiba sebelum menyerang. Menurut mereka, kemampuan tempur Lu Ming dan Ye Ling tidak layak disebut. Mereka lebih mengkhawatirkan pohon besar itu. Mereka yakin bahwa mereka dapat membunuh Lu Ming dan Ye Ling dengan mudah tanpa penindasan dari pohon besar. Lu Ming dan Ye Ling tidak tahu bahwa semua kultivator dari suku manusia surgawi telah diperingatkan. Mereka terbang dengan kecepatan tinggi, tetapi mereka tiba-tiba berhenti setelah terbang kurang dari 2 jam. Hal ini dikarenakan indera spiritual mereka cukup tajam untuk mendeteksi adanya bahaya. Mundur. Tanpa ragu, mereka berdua memaksakan teknik gerakan mereka hingga ekstrim dan mundur. Kecepatan keduanya begitu cepat sehingga mereka mundur puluhan ribu mil jauhnya sambil gemetar. Wus, wus, wus. Di langit dan di bawah tanah, ratusan serangan mengerikan tiba-tiba menyebar dan menyerang tempat Lu Ming dan Ye Ling berada beberapa saat yang lalu. Namun, semuanya meleset. Lu Ming dan Ye Ling berhasil menghindarinya. Namun, begitu Lu Ming dan Ye Ling berhenti, lebih banyak serangan dilancarkan ke arah Lu Ming dari belakang. Namun, hanya ada selusin serangan yang datang dari belakang. Keduanya berhasil menghindari semuanya. Sua-sua-sua. Di kehampaan di sekitarnya, sosok-sosok berkelebat dan muncul satu demi satu. Mereka membentuk busur dan bergerak maju ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Suku manusia surgawi, sepertinya kita tengah diawasi. Lu Ming bergumam. Saat melihat suku manusia surgawi, Lu Ming secara alami tahu bahwa mereka sedang diawasi. Namun, ekspresi Lu Ming dan Ye Ling tenang. Suku manusia surgawi tidak memiliki banyak pembudidaya. Totalnya ada sekitar 120 orang. Meskipun ada banyak ahli, Lu Ming dan Ye Ling tidak lagi bodoh. Kemampuan bertarung mereka jauh lebih kuat daripada beberapa tahun yang lalu. Mu Yun, mari kita lihat kemana kau akan lari kali ini. Seorang pemuda berkata dingin sambil melangkah maju. Niat membunuhnya setajam pisau. Dia adalah kenalan lama Lu Ming, Ye Chu Haohan. Ah, benarkah? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kali ini, kau pasti akan mati. Ye Chu berkata dengan dingin. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Kata Lu Ming. Jangan bicara omong kosong padanya, bunuh saja dia. Ada seorang pemuda lain dari suku manusia surgawi di sini. Rambut emasnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan matanya dingin. Dia melangkah maju dan berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menyerang. Dia memegang tombak panjang di tangannya. Tombak panjang itu terbungkus lapisan energi redup saat menusuk ke arah Lu Ming, memancarkan aura bahaya yang kuat. Kekuatan penghancur langit. Hati Lu Ming tergerak. Pemuda dari suku manusia surgawi ini jelas merupakan seorang jenius tingkat atas. Kultivasinya sudah berada di alam Dewa Kaisar tingkat 8 dan dia telah menguasai kekuatan penghancur surgawi. Kekuatan bertarungnya benar-benar mengerikan. Kilatan tombak itu menembus udara dan langsung mengenai alis Lu Ming. Aku akan menjadi lawanmu. Matilah. Ye Ling berteriak dingin, dan cahaya pedang meledak. Cahaya itu tiba lebih dulu dan bertabrakan dengan tombak panjang lawan. Dentang. Sebuah ledakan dahsyat menggetarkan bumi terdengar saat aura pedang dan tombak menyapu ke segala arah. Kemudian, Ye Ling dan penguasa suku manusia surgawi mundur pada saat yang sama. Namun, Ye Ling hanya mundur beberapa langkah, sedangkan penguasa suku manusia surgawi mundur belasan langkah. Jelaslah bahwa Ye Ling berada di atas angin. Kehebatan pertempuran bintang 9, tapi tidak sehebat Ye Ling. Lu Ming membuat penilaian dalam hatinya. Bab 4353, aku akan memberimu langkah besar. Lu Ming dapat melihat kekuatan tempur Ye Ling setelah si ajaib dari suku manusia surgawi bertukar pukulan dengannya. Ini karena penguasa suku manusia surgawi telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. 9 bintang kecakapan tempur. Kehebatan pertempuran kesayangan surga dari suku manusia surgawi adalah 9 bintang. Kekuatan tempur seperti itu benar-benar mengerikan. Dia untuk sementara menjadi yang terkuat di antara para dewa suku manusia surgawi yang pernah dilihat Lu Ming. Namun, ia hanya memiliki kekuatan pertempuran bintang 9 biasa, sementara Ye Ling memiliki kekuatan pertempuran bintang 9 puncak. Oleh karena itu, lebih banyak elit suku manusia surgawi terpaksa mundur saat mereka bertarung. Akan tetapi, meski ada sedikit perbedaan,
bukan berarti Ye Ling pasti menang jika mereka bertarung. Ketika dua orang bertarung, ada banyak faktor yang dapat menentukan kemenangan atau kekalahan. Pengalaman bertempur, kualitas psikologis, kemampuan beradaptasi dengan situasi, dan sebagainya, semuanya dapat memengaruhi kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran. Tentu saja, jika perbedaan kekuatan tempurnya terlalu besar, ceritanya akan berbeda. Membunuh. Penguasa suku manusia surgawi berteriak dan terus menyerang Ye Ling. Pada saat yang sama, Ye Chu Haohan memanfaatkan kesempatan dan menyerang Lu Ming. Seni surgawi tanpa batas, pedang perang pembalasan surga. Ye Chu berteriak keras. Saat dia bergerak, dia juga meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim, menggunakan jurus pembunuh terkuatnya. Tentu saja, dia juga telah menguasai kekuatan surgawi yang terkuat, kekuatan hukuman surgawi. Dia memegang pedang di tangannya dan kekuatan pembalasan dewa meledak. Kilatan pedang itu mengguncang langit dan menebas ke bawah, ingin membelah Lu Ming menjadi dua. Gaya yang melampaui angkasa. Menghadapi serangan Ye Chu yang tak terbatas, Lu Ming tidak menahan diri dan mendorong kekuatan tempurnya hingga ke puncak. Seni simbol pertempuran melipat gandakan kekuatan pertempurannya sebanyak 7 kali, dan gaya yang menghancurkan langit. Asyik, Lu Ming berubah menjadi sinar tombak dan menerobos udara, bertukar pukulan dengan Ye Chu Haohan. Langkah ini juga memaksa mereka berdua untuk mundur. Namun, pemandangannya hampir persis sama dengan Ye Ling dan penguasa suku manusia surgawi. Lu Ming mundur semakin sedikit, sementara Ye Chu Haohan mundur semakin jauh. Lu Ming menyadari bahwa kekuatan tempur Ye Chu serupa dengan kekuatan ajaib dari suku manusia surgawi. Ia juga seorang kaisar dewa tingkat 8 dengan 9 bintang kecakapan bertempur. Adapun Lu Ming, meskipun tingkat kultivasinya satu tingkat lebih rendah dibandingkan lawannya, ia memiliki puncak kecakapan pertempuran bintang 12. Dalam konfrontasi langsung, kekuatan tempur Lu Ming berada di atas Ye Chu Haohan. Sialan, bagaimana ini mungkin? Ye Chu Haohan meraung dalam hatinya, dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana kekuatan tempur Lu Ming bisa begitu kuat? Dia memiliki kekuatan tempur bintang 9 dan kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Namun, dia tidak sebaik Lu Ming dalam konfrontasi langsung. Bukankah itu berarti Lu Ming memiliki tingkat pertempuran 12 bintang? 12 bintang kecakapan tempur, konsep macam apa ini? Ini jelas merupakan peristiwa yang menggemparkan, sebab sejauh pengetahuannya, hanya ada segelintir orang di seluruh suku manusia surgawi yang memiliki kekuatan tempur 12 bintang. Ayo kita serang bersama dan bunuh orang ini. Ye Chu meraung. Membunuh. Orang-orang di sekitarnya juga melancarkan gerakan. Segala macam serangan dilancarkan ke arah Lu Ming seperti gelombang pasang. Di antara mereka, tidak ada kekurangan eksistensi Dewa Kaisar tingkat ke-9. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah ahli Kaisar Dewa tingkat 9 di suku manusia surgawi telah meningkat pesat. Akan tetapi, sebelum suku manusia surgawi bisa bergerak, Lu Ming dan Ye Ling telah bergabung dan menyerbu ke satu arah. Hal ini karena mereka telah saling bertukar informasi secara diam-diam dan berencana untuk kabur bersama. Meskipun kekuatan tempur mereka saat ini telah meningkat berkali-kali lipat dibandingkan beberapa tahun yang lalu, ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di suku manusia surgawi, banyak di antaranya yang lebih kuat dari mereka. Mereka masih belum sebanding dengan mereka dalam hal kekuatan tempur saja. Pergi adalah rencana terbaik. Keduanya menggabungkan kekuatan dan bergegas menuju ke arah di mana suku manusia surgawi lebih lemah. Cahaya pedang dan cahaya tombak berkumpul bersama, memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Para kultivator dari suku manusia surgawi di arah itu buru-buru mencoba menghalangi serangan itu. Namun, Lu Ming dan Ye Ling benar. Para kultivator dari suku manusia surgawi di arah itu memang lebih lemah. Setelah kedua serangan itu bertabrakan, beberapa kultivator suku manusia surgawi tidak dapat menahan diri untuk mundur. Akibatnya, terjadilah cacat dalam pengepungan Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming dan Ye Ling segera menampilkan teknik gerakan terkuat mereka. Lu Ming mengeluarkan jurus aurora yang hebat dan tubuhnya berubah menjadi aurora. Dalam sekejap, ia berhasil keluar dari pengepungan. Ye Ling juga tidak buruk. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar dari pengepungan setelah beberapa kilatan. Setelah berhasil melepaskan diri dari pengepungan, mereka berdua dengan cepat terbang ke satu arah. Mengejar. Sialan, jangan biarkan mereka lolos.
Beritahu yang lain untuk menghentikan mereka dalam perjalanan pulang. Jangan biarkan mereka kembali ke urat bumi bermutu tinggi itu. Ye Chu Haohan dan yang lainnya berteriak. Pada saat yang sama, mereka menyampaikan berita itu kepada para ahli surgawi lainnya yang sedang bergegas. Mereka meminta para ahli yang lebih dekat dengan mereka untuk menghentikan Luming dan yang lainnya agar tidak kembali ke urat bumi tingkat tinggi. Itu karena urat bumi tingkat tinggi memiliki pohon yang menakutkan itu. Begitu Luming dan yang lainnya kembali, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Pada saat yang sama, mereka mengejar Luming dan Ye Ling secepat yang mereka bisa. Namun, tebakan mereka salah. Luming sama sekali tidak berniat kembali ke urat bumi tingkat tinggi. Sebaliknya, dia bergegas ke arah lain. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Pada saat ini, ada lebih dari selusin kultivator suku manusia surgawi mengikuti di belakang Luming dan yang lainnya. Lebih banyak kultivator suku manusia surgawi dari arah lain telah tiba. Kita hampir sampai. Mata Luming dan Ye Ling dipenuhi dengan niat membunuh. Sebuah pegunungan muncul di depan mereka. Mereka akan segera mencapai tujuan mereka. Suara mendesing. Seperti dua aliran cahaya, keduanya terbang di atas pegunungan besar dan tiba-tiba berhenti. Mereka berdiri di udara dan melihat kembali ke arah para pembudidaya suku manusia surgawi yang bergegas mendekat. Para pembudidaya suku manusia surgawi di belakang mereka tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Luming dan Ye Ling tiba-tiba berhenti. Apapun alasannya, dengan begitu banyak orang yang bekerja sama, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian, bahkan jika mereka punya rencana. Jangan terpecah belah. Serang bersama. Ye Chu Haohan dan yang lainnya berteriak pelan. Mereka tidak melambat dan terus menyerang Luming dan yang lainnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Akan tetapi, saat mereka mendekati Luming dan Ye Ling, pupil mata mereka tiba-tiba menyempit. Itu karena mereka telah menemukan pemandangan yang mengejutkan. Ada sebatang pohon tinggi di lembah bawah. Pohon yang menjulang tinggi seperti ini telah meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka, terutama Ye Chu Haohan, yang pernah diberi pelajaran berdarah. Banyak ahlinya pernah menjadi santapan bagi pohon seperti ini. Benar saja, pohon ini sangat mirip dengan pohon di urat bumi tingkat tinggi tempat Luming dan yang lainnya berada. Keduanya hampir sama. Membunuh. Pada saat ini, Luming berteriak dengan suara rendah. Bang bang bang. Tanah meledak, dan ratusan akar menjulur keluar dari tanah. Seperti cambuk panjang yang mengerikan dan ular berbisa, mereka menyapu ke arah suku manusia surgawi. Pada saat yang sama, lebih dari selusin hantu penanggulangan bencana berteriak dan bergegas turun dari tanah ke suku manusia surgawi. Peringatan. Bertahan, bertahan. Para pembudidaya suku manusia surgawi meraung. Namun, pemandangan ini jauh melampaui harapan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pohon sebesar itu akan muncul di sini. Saat mereka melihat pohon itu sudah mulai menyerang. Mereka sudah dalam keadaan kacau, dan sudah terlambat untuk bertahan. Bab 4355-16 tahun kemudian. Luming memadatkan tombak panjang itu dengan kekuatan terlarang dan mengeluarkan jurus penghancur langit pada saat yang sama. Lebih dari 10 kilatan tombak melesat sekaligus, menewaskan lebih dari 10 ahli ras malaikat. Wajah para ahli ras malaikat berubah. Mereka mengangkat kepala dan meraung, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan. Sayangnya, itu sia-sia. Kemanapun cahaya tombak itu lewat, ia menembus pertahanan mereka. Dahi mereka tertusuk oleh cahaya tombak itu, dan jiwa mereka pun musnah. Mereka tewas di tempat. Lebih dari selusin ahli ras malaikat telah dimusnahkan, termasuk eksistensi Kaisar Dewa tingkat ke-9. Meskipun Kaisar Surgawi tingkat 9 memiliki kultivasi yang tinggi, kekuatan tempurnya tidak terlalu kuat. Dia hanya memiliki kekuatan tempur bintang 4. Ada perbedaan 2 bintang antara dia dan Luming. Dia terbunuh dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, semua malaikat di pegunungan itu merasa khawatir. Mu Yun, kau sedang mencari kematian. Berani sekali kau datang ke sini dan membunuh orang-orang dari ras malaikatku. Raungan dahsyat terdengar saat cahaya suci yang cemerlang melesat ke langit. Sosok-sosok bergegas datang dari seluruh pegunungan. Beberapa dari mereka berasal dari ras malaikat, dan aura mereka menakutkan. Bagaimanapun, ras malaikat adalah salah satu dari 10 ras teratas. Mereka sangat kuat. Di antara generasi setengah baya,
ada banyak yang telah mencapai ranah Kaisar Dewa tingkat ke-9. Selain itu, banyak orang telah meningkat pesat selama periode waktu ini di kota abadi tertinggi. Tentu saja, ada banyak ahli. Di antara orang-orang yang bergegas, Lu Ming dan Ye Ling menemukan bahwa ada tidak kurang dari 20 dewa kaisar tingkat 9. Suku malaikat berbeda dengan suku manusia surgawi. Anggota suku manusia surgawi tersebar di lebih dari 10 urat bumi tingkat tinggi, sementara para ahli suku malaikat semuanya berkumpul di urat bumi tingkat tinggi ini. Jumlah ahlinya sangat banyak. Dengan kemampuan bertarung Lu Ming dan Ye Ling, mereka tidak sebanding dengan begitu banyak ahli klan malaikat. Namun, mereka telah datang dengan persiapan. Benih hitam muncul kembali di tangan Ye Ling. Asyik, Ye Ling melemparkan benih hitam itu ke tanah. Benih hitam itu berakar, tumbuh, dan tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mata para malaikat itu terbelalak, lalu menampakkan ekspresi ketakutan karena mereka mengenali pohon itu. Hal ini karena ketika suku manusia surgawi mengepung Lu Ming dan yang lainnya, banyak anggota suku malaikat juga ikut serta dalam pertempuran tersebut. Itulah pohon yang memusnahkan suku manusia surgawi. Sialan, mereka masih punya lebih banyak, mereka benar-benar masih punya lebih banyak. Mundur, mundur, ras malaikat berteriak ketakutan. Mereka memiliki bayangan yang dalam di hati mereka ketika melihat pohon sebesar itu. Bahkan suku manusia surgawi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pohon raksasa ini. Mereka telah menderita kerugian besar di bawah pohon raksasa ini. Bagaimana mungkin mereka tidak trauma? Membunuh, serang, teriak Ye Ling sambil mengendalikan pohon untuk melancarkan serangan. Akar-akar tumbuh dari tanah. Belasan hantu penanggulangan bencana berteriak dan menyerang ras malaikat. Banyak ras malaikat yang terkena serangan langsung dan terbunuh. Tak ada satupun malaikat di pegunungan yang berani melawan. Mereka berhamburan seperti burung yang ketakutan. Para malaikat itu bereaksi tepat waktu. Begitu mereka melihat pohon itu tumbuh, mereka lari ketakutan. Tidak banyak orang yang terbunuh oleh pohon itu. Pada saat pohon besar itu tumbuh dan Ye Ling memberi perintah untuk menyerang, banyak malaikat sudah melarikan diri jauh. Pada akhirnya, lebih dari selusin malaikat terbunuh, dan malaikat lainnya semuanya melarikan diri. Sayang sekali aku tidak sempat melihat Jabert. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa melihat Jabert di sini, dan jika dia melihatnya, dia akan bisa menyingkirkannya. Sayangnya, dia tidak melihat jejak Jabert. Setelah para malaikat melarikan diri, mereka berdua melangkah ke udara dan memasuki pegunungan. Mulai sekarang, urat tanah bermutu tinggi ini akan menjadi milik mereka. Mereka mengeluarkan kuali pil mereka dan melanjutkan memurnikan pil purba. Sayangnya, jumlah tungku alkimia yang dimiliki Lu Ming tidak bertambah. Meskipun mereka telah membunuh 70 hingga 80 ahli suku manusia surgawi, tidak ada satupun tungku alkimia di cincin penyimpanan mereka. Lu Ming menduga bahwa suku manusia surgawi telah menempatkan tungku alkimia mereka di urat bumi. Lagi pula, ada banyak orang di suku manusia surgawi. Jika mereka menaruh tungku pil di urat bumi, selama ada seseorang yang menjaganya, tungku itu dapat terus memurnikan pil purba. Bahkan jika mereka membawanya, mereka tidak akan dapat memurnikan satu pun pil purba. Akan tetapi, meskipun dia tidak mendapatkan tungku pil, dia mendapatkan cukup banyak pil primal. Jumlah total pil kekacauan di tubuh 80 orang kuat suku manusia surgawi mendekati 100 juta. Lu Ming dan Ye Ling membaginya di antara mereka sendiri. Lu Ming kembali menjalani gaya hidupnya seperti biasa. Ia menyempurnakan pil purba sambil memahami teknik rahasia. Berita bahwa Lu Ming dan Ye Ling telah menduduki urat nadi bumi tingkat tinggi milik suku malaikat juga telah menyebar ke telinga suku manusia surgawi. Anggota suku manusia surgawi menjadi marah. Sayangnya, Lu Ming dan yang lainnya dilindungi oleh pohon besar dan mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Lu Ming. Mereka hanya dapat terus mengumpulkan kekuatan dan menunggu lebih banyak orang untuk menerobos ke alam Kaisar Dewa tahap ke-9. Kemudian, mereka akan membentuk formasi pertempuran 9 surga untuk membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, 3 tahun lagi telah berlalu. Jumlah pil terpencil yang ditambahkan Lu Ming setelahnya telah meningkat sebanyak 300 juta. Sebagai tambahan dari 350 juta pil terpencil yang dimilikinya sebelumnya, Lu Ming memiliki hampir 650 juta pil terpencil di tangannya.
Masih terdapat selisih yang sangat besar antara dirinya dan 1,2 miliar pil terpencil yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam Kaisar Dewa tingkat ke-8. Yeling memiliki lebih banyak kuali alkimia daripada Luming dan jumlah pil desolate yang dapat dipadatkannya juga lebih banyak daripada Luming. Namun, saat ini ia berada di alam Kaisar Surgawi tingkat 8. Jika ia ingin menerobos ke alam Kaisar Surgawi tingkat 9, ia akan membutuhkan setidaknya 2 miliar pil desolate. Ia masih jauh dari itu. Pada saat ini, ki kehancuran di urat bumi tingkat tinggi ini semakin menipis. Bagaimanapun, urat bumi tingkat tinggi ini telah ditempati oleh klan malaikat selama sekitar 5 tahun. Lebih dari setengah ki kehancuran telah digunakan. Dalam 3 tahun terakhir, Luming dan Yeling telah memurnikan hampir 700 juta pil kehancuran. Ki kehancuran dalam gandum roh tingkat tinggi ini hampir habis. Pada saat ini, Luming dan yang lainnya telah berada di kota abadi tertinggi selama sekitar 8 tahun. Keduanya tidak pergi dan terus memurnikan pil desolate. Namun, saat ki desolate semakin redup, kecepatan mereka memurnikan pil desolate juga semakin lambat. Dalam sekejap mata, 8 tahun lagi telah berlalu. Sudah 16 tahun sejak mereka memasuki kota abadi tertinggi. Dalam 8 tahun terakhir, Luming hanya memurnikan sedikit lebih dari 150 juta pil purba. Jumlah total pil sunyi sepi yang dimilikinya telah mencapai 80 juta, tetapi itu masih belum cukup baginya untuk menerobos. Dan ki kehancuran dari urat bumi tingkat tinggi ini hampir sepenuhnya habis. Pada saat ini, urat bumi tingkat tinggi yang ditempati oleh suku manusia surgawi hampir kehabisan ki kehancuran. Namun, selama bertahun-tahun, kekuatan yang dikumpulkan oleh suku manusia surgawi menjadi semakin kuat. Ada juga semakin banyak ahli Dewa Kaisar tingkat ke-9. Terlebih lagi, sudah ada beberapa jenius dari generasi muda yang telah melangkah ke alam Kaisar Dewa tingkat ke-9. Namun, mereka tetap tidak melancarkan serangan terhadap Luming dan yang lainnya. Ini karena itu belum cukup. Mereka masih harus mengumpulkan lebih banyak ahli untuk jangka waktu tertentu. Ketika mereka menyerang Luming lagi, mereka harus membunuhnya dalam satu pukulan. Bab 4356, Yeling meminjam pil. Namun, ki kehancuran dari urat bumi tingkat tinggi hampir habis. Suku manusia surgawi mulai pindah ke urat bumi tingkat tinggi yang ditempati oleh ras lain, seperti 10 ras teratas. Ras-ras tersebut tidak berani menyuarakan amarahnya dan hanya bisa menelan amarahnya. Pada saat ini, Luming dan Yeling juga telah meninggalkan urat bumi tingkat tinggi dan menuju ke tempat lain. Mereka juga pergi mencari urat tanah untuk membuat ramuan. Namun, mereka tidak memiliki benih, jadi mereka tidak berani pergi ke urat tanah tingkat tinggi. Mereka hanya pergi ke urat tanah biasa. Ras yang menempati urat bumi biasa tidak sekuat itu. Mereka berdua bisa menghadapinya. Namun, mereka berdua sangat rendah hati. Mereka mengubah penampilan mereka dan diam-diam memasuki urat bumi biasa untuk memurnikan pil yang sunyi. Setelah mereka ditemukan, mereka melakukan gerakan yang kuat dan mengalahkan orang-orang dari ras tersebut. Hampir tidak ada seorang pun dari ras ini yang pernah melihat Luming sebelumnya. Tentu saja, mereka tidak dapat mengenali aura sumber kehidupan Luming. Mereka hanya mengira yang datang hanya 2 orang ahli yang hebat. Terlebih lagi, Luming dan Yeling hanya menempati satu sudut urat bumi dan tidak membunuh siapapun. Mereka hanya mengalahkan orang-orang ini, yang tidak punya pilihan selain membiarkan Luming dan Yeling memurnikan pil di urat bumi mereka. Ketika ki kehancuran di urat bumi ini menipis, Luming dan Yeling pergi dan meneruskan pencarian urat bumi berikutnya. Akan tetapi, bahkan jika dia pergi ke urat bumi lainnya nanti, ki kehancuran di urat bumi itu akan semakin menipis. Kecepatan mereka membekukan pil terpencil itu semakin melambat. Dengan sangat cepat, sekitar 1 dekade telah berlalu. Luming hanya memiliki 900 juta pil desolate di tangannya. Jumlahnya masih kurang dari 1,2 miliar. Pada saat ini, sudah hampir 30 tahun sejak mereka memasuki kota abadi tertinggi. Tidak lama lagi mereka akan mencapai batas waktu 50 tahun. Menurut catatan, dalam 20 tahun terakhir, setiap istana bintang akan memiliki beberapa tempat aneh yang muncul. Mungkin itu adalah istana abadi yang penting atau tanah suci yang mengandung keberuntungan. Kita akan memasuki 20 tahun berikutnya. Aku ingin tahu tempat aneh seperti apa yang akan muncul di istana bintang kita. Di puncak gunung,
Lu Ming dan Ye Ling sedang mendiskusikan sesuatu ketika Ye Ling berkata. Tinggal 3 bulan lagi sebelum kita memasuki 20 tahun terakhir. Pasti akan ada berita saat itu. Mari kita kembali dulu. Kata Lu Ming. Ketika dia berkata, kembali, yang dia maksud adalah urat bumi tingkat tinggi di awal, urat yang sedang ditunggu oleh anggota tentara penghancur surga lainnya. Menurut catatan, selalu ada beberapa fenomena aneh sebelum tempat aneh seperti itu muncul. Dan ada orang-orang dari surga yang menghancurkan tentara di urat bumi tingkat tinggi itu. Dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi saat dia kembali. Keduanya kembali secara rahasia, dan tidak ada yang aneh. Ki kehancuran di tempat ini hampir sepenuhnya habis. Lu Ming bergumam setelah dia kembali ke urat bumi tingkat lanjut. Saat mereka pergi, ki kehancuran di urat bumi bermutu tinggi ini sudah menipis. Namun, masih bisa membentuk sejumlah pil kehancuran. Namun sekarang, ia hampir habis. Tentu saja, ini adalah wilayah inti, dan itu adalah urat bumi bermutu tinggi. Bahkan jika ki kehancuran hampir sepenuhnya habis, kecepatan pembentukan pil kehancuran masih jauh lebih cepat daripada wilayah luar. Orang-orang tentara penghancur surga masih ada di sana. Lagi pula, tempat ini berada di bawah perlindungan pohon raksasa, jadi benih lain atau suku manusia surgawi tidak akan datang ke sini. Jika dia meninggalkan tempat ini tanpa perlindungan pohon raksasa, dia akan diburu oleh istana surgawi. Setelah Lu Ming dan Ye Ling kembali, mereka mencari geng Tianxuan dan bertanya apakah ada berita yang tidak biasa. Memang ada berita yang tidak biasa. Saya khawatir daerah tersembunyi di bagian paling utara akan segera muncul. Kata Tian Xuanzang. Area tersembunyi. Apa maksudmu? Lu Ming dan Ye Ling sangat penasaran. Bukan rumah abadi, istana abadi, atau gunung abadi. Sebaliknya, itu adalah area tersembunyi. Benar, itu adalah area tersembunyi. Sebelumnya, area itu terisolasi oleh kekuatan misterius, jadi kita tidak bisa merasakannya atau memasukinya. Namun, akhir-akhir ini, kekuatan misterius itu semakin melemah. Area tersembunyi itu akan segera muncul. Kata Tian Xuanzang. Apa yang ada di tempat tersembunyi itu? Ye Ling bertanya. Menurut apa yang bisa kita lihat sekarang, seharusnya tidak ada yang istimewa di area itu. Seharusnya mirip dengan area inti ini. Seharusnya ada beberapa urat tanah. Sangat mungkin bahwa ki kehancuran di urat tanah itu bahkan lebih padat daripada urat tanah bermutu tinggi di sini. Kata Tian Xuanzang. Lu Ming dan Ye Ling saling berpandangan dan melihat ekspresi terkejut di mata masing-masing. Apa yang paling kurang dari mereka saat ini? Apa yang paling tidak dimilikinya adalah pil penghancur yang hebat. Dan sekarang, Istana Bintang ini ternyata memiliki area tersembunyi yang berisi urat tanah, dan ki kehancurannya bahkan lebih padat daripada urat tanah tingkat tinggi. Jika mereka menempati tempat seperti itu dan terus-menerus memadatkan pil yang sunyi, kultivasi mereka pasti akan naik ke tingkat yang lain. Tidak akan menjadi masalah bagi Ye Ling untuk mencapai alam kaisar surgawi tingkat ke-9. Bahkan Lu Ming dapat berharap untuk mencapai alam kaisar surgawi tingkat ke-9. Jika Lu Ming ingin menerobos dari kaisar dewa tingkat ke-8 ke kaisar dewa tingkat ke-9, berdasarkan pengalaman sebelumnya, dia akan membutuhkan setidaknya 12 miliar pil terpencil. Awalnya, Lu Ming merasa tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan 12 miliar pil purba. Namun, kini ada harapan. Menurut informasi yang diberikan oleh kereta terbang senior, selama 30 tahun berlalu, tempat-tempat aneh ini akan benar-benar muncul. Lu Ming merenung. Konon katanya suku manusia surgawi dan suku-suku lainnya sudah mulai melakukan persiapan. Mereka sudah mengepung daerah itu dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak bisa melewatinya. Begitu daerah itu resmi muncul, mereka akan masuk dan mendudukinya. Dengan kekuatan kita, akan sangat sulit untuk bersaing dengan mereka. Tian Xuangang menghela nafas. Lu Ming dan Ye Ling juga sedikit mengernyit. Memang, ki kehancuran di urat bumi di area inti ini hampir habis. Hampir semua mata tertuju pada area tersembunyi. Orang bisa membayangkan, pasti akan ada persaingan yang ketat. Di Istana Bintang ini, kekuatan pasukan penghancur surga tidaklah kuat. Mereka jauh dari kata sebanding dengan Istana Surgawi. Mereka sama sekali tidak dapat bersaing dengan orang-orang Istana Surgawi. Apakah kamu masih punya pohon seperti itu? Tian Xuanzang bertanya sambil memandang Lu Ming dan Ye Ling dengan penuh harapan. Jika saja pohon-pohon itu lebih banyak,
mereka mungkin bisa mendapatkan bagian dari jarahan di area tersembunyi itu. Tidak lagi, Lu Ming dan Ye Ling keduanya menggelengkan kepala. Tian Xuanzang menunjukkan ekspresi kecewa. Setelah itu, mereka bertiga berdiskusi sebentar sebelum Lu Ming dan Ye Ling mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Lu Ming, berapa banyak lagi pil purba yang kau butuhkan sebelum kau bisa menerobos ke alam berikutnya? Kata Ye Ling. Setidaknya 300 juta, kata Lu Ming. Di sini, aku punya 500 juta di sini. Aku akan meminjamkannya kepadamu terlebih dahulu. Lagi pula, aku tidak punya cukup uang untuk menerobos. Tidak akan terlambat bagimu untuk membayarku kembali saat kita memasuki area tersembunyi nanti. Kata Ye Ling. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Lu Ming. Terima kasih. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan menerimanya tanpa keraguan. Sekarang bukan saatnya bersikap sopan. Jumlah pil desolate di tangan mereka tidak cukup untuk membuat mereka menerobos. Namun, jika Ye Ling memberikan sebagian pil desolate kepada Lu Ming, itu akan cukup baginya untuk menerobos. Lagi pula, Lu Ming tidak jauh lebih buruk dari Ye Ling. Bab 4357 memasuki kembali lautan bencana penyeberangan. Selama kultivasi Lu Ming berhasil menembus batas, kekuatan tempurnya akan meroket dan sepenuhnya melampaui Ye Ling. Ini akan menjadi keuntungan besar bagi mereka dalam persaingan di wilayah tersembunyi di masa mendatang. Ini akan sangat membantu mereka berdua. Keduanya memahami hal ini. Karena dia memiliki cukup pil purba, Lu Ming mulai berkultivasi dalam pengasingan untuk menerobos ke alam berikutnya. Sejumlah besar pil yang tidak berguna terus-menerus masuk ke mulut Lu Ming dan berubah menjadi energi terlarang, meningkatkan kekuatannya. Kekuatan Lu Ming terus meningkat. Kali ini, Lu Ming menghabiskan 10 hari penuh sebelum ia berhasil menerobos dan memasuki alam Kaisar Dewa tingkat ke-8. Dan jumlah pil terpencil yang dikonsumsi telah mencapai 1,2 miliar. Namun, semua itu sepadan. Lu Ming, yang telah mencapai alam Dewa Kaisar tingkat 8, mengalami peningkatan besar dalam kekuatan tempurnya dan sangat menakutkan. Ye Ling, yang juga merupakan Kaisar Dewa tingkat 8, jauh dari lawan Lu Ming. Jika dia bertarung dengan Lu Ming, kemungkinan besar dia akan langsung terbunuh. Lu Ming, yang berada di alam Kaisar Surgawi tingkat ke-8, tidak memiliki banyak lawan di alam Kaisar Surgawi. Hanya Kaisar Dewa tingkat 9 dengan kecakapan pertempuran bintang 9 ke atas yang dapat menandingi Lu Ming. Namun, di alam semesta yang luas dan tandus ini, berapa banyak makhluk yang dapat memiliki kecakapan tempur 9 bintang. Ye Ling, dengan puncak kecakapan pertempuran bintang 9, sudah dikenal sebagai jenius teratas dari pasukan penghancur surga. Meskipun suku manusia surgawi memiliki bakat hebat dan sumber daya melimpah, diperkirakan tidak banyak dari mereka yang mampu mencapai kecakapan pertempuran bintang 9. Oleh karena itu, kekuatan tempur Lu Ming saat ini hampir berada di puncak alam Kaisar Surgawi. Akan tetapi, itu masih belum cukup. Meskipun tidak banyak di suku manusia surgawi yang dapat mencapai 9 bintang kecakapan tempur, tetap saja ada beberapa. Di Istana Bintang ini, Lu Ming telah bertemu tidak kurang dari 3 orang dari mereka, dan Ye Chu Hao Han adalah salah satunya. Jika para ahli tirk surgawi lainnya dari suku makhluk surgawi bergabung dan membentuk formasi pertempuran, Lu Ming pasti bukan tandingan mereka. Kalau dia mau bersaing dengan suku manusia surgawi untuk mendapatkan urat bumi di daerah tersembunyi, dia harus mengandalkan kekuatan eksternal. Benih hitam. Ya, hal pertama yang terlintas di pikiran Lu Ming adalah jintan hitam. Jika dia punya beberapa benih hitam, setelah memasuki area tersembunyi dan mengambil alih urat bawah tanah, dia bisa langsung menggunakan benih hitam itu untuk membentuk pohon besar yang bisa menghalangi serangan, sehingga membuat segalanya jauh lebih mudah. Masih ada 80 hari lagi. Itu sudah cukup bagiku untuk melakukan perjalanan ke lautan bencana. Lu Ming merenung. Akhirnya, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan lagi ke lautan kesengsaraan. Setelah membagi pikirannya dengan Ye Ling dan mengucapkan selamat tinggal, Lu Ming melangkahkan kaki sendirian di lautan malapetaka. Sekarang, dia lebih kuat dari Ye Ling, dan dialah satu-satunya yang mengendalikan peti perunggu ungu itu. Membawa Ye Ling bersamanya tidak akan membantunya. Sekarang, sebagian besar orang berkumpul di pinggiran area tersembunyi. Hampir tidak ada pembudidaya suku manusia surgawi di tempat lain. Tidak perlu khawatir sama sekali.
Lu Ming memacu kecepatannya hingga batas maksimal dan melakukan teleportasi yang lebih hebat saat ia menuju ke arah lautan bencana yang melintas. Setelah beberapa saat, lautan luas kesengsaraan yang melampaui batas muncul kembali di depan mata Lu Ming. Lu Ming tidak berhenti. Ia bergegas ke lautan bencana dan menggunakan kekuatan terlarang untuk melawannya. Kemudian, ia mulai mencari kemana-mana. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini dan kekuatan energi tabu, ia dapat bertahan di lautan bencana untuk waktu yang lama. Meskipun tidak sampai sejauh ia dapat menyeberangi lautan bencana, Lu Ming tidak bermaksud untuk menyeberanginya. Ia hanya ingin mencari dalam jangkauan yang dapat ia tanggung. Jika dia tidak tahan lagi, dia akan segera kembali. Begitulah, waktu terus berlalu hari demi hari. Lu Ming telah mencari selama lebih dari sebulan, tetapi dia tidak menemukan apapun. Setelah mencari lebih dari sebulan, dia masih tidak melihat pohon besar itu. Tampaknya jumlah pohon seperti itu di lautan bencana seharusnya sangat sedikit. Lu Ming tidak menyerah dan terus mencari. Setengah bulan lagi berlalu. Suatu hari, Lu Ming sedang terbang ketika matanya tiba-tiba menyala. Sebuah pohon menjulang tinggi muncul di depan Lu Ming. Pohon yang menjulang tinggi ini hampir persis sama dengan benih hitam yang diperoleh Lu Ming di lautan bencana. Ada lebih dari selusin hantu pencegah bencana di dahan-dahan pohon. Mereka tampaknya telah memperhatikan Lu Ming. Mereka membuka mata dan menatapnya, memancarkan cahaya yang menakutkan. Kekuatan hantu penangkal bencana ini sangat mengerikan. Kekuatannya tidak sebanding dengan hantu penangkal bencana yang dipadatkan Lu Ming setelah menanam pohon besar di area inti dengan benih hitam. Kekuatannya jauh lebih rendah. Hantu bencana di lautan bencana adalah hantu bencana yang sebenarnya. Bahkan dengan kekuatan Lu Ming saat ini, dia akan mati jika menghadapinya. Ada benihnya. Yang membuat mata Lu Ming berbinar adalah adanya 4 benih pada pohon besar itu. Saya harus mendapatkan 4 biji itu. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia membawa peti mati perunggu ungu dan bergegas menuju pohon yang menjulang tinggi. Pohon yang menjulang tinggi itu segera melancarkan serangan balik. Lebih dari selusin hantu penanggulangan bencana menjerit memekakkan telinga dan menyerang Lu Ming dengan taring dan cakar mereka yang terbuka. Pada saat yang sama, ratusan akar menjulur keluar dari tanah dan menyapu ke arah Lu Ming dengan suara siulan yang mengerikan. Serangan seperti itu sungguh mengerikan. Jika pohon besar yang ditanam Lu Ming di area inti memiliki kekuatan ofensif seperti itu, anggota suku manusia surgawi tidak akan dapat melarikan diri jika mereka mendekatinya. Serangan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan Lu Ming. Untungnya, Lu Ming memiliki peti mati tembaga ungu. Lu Ming membuka tutup peti mati. Peti mati berwarna ungu tembaga itu memancarkan aura yang agung dan misterius. Ketika akar pohon besar atau hantu-hantu itu bertemu dengan aura ini, mereka mundur ketakutan seperti tikus yang bertemu dengan kucing. Lu Ming tidak terhalang. Ia bergegas ke sekitar sebuah benih dan berhasil memetiknya. Kemudian, ia bergegas ke benih lainnya dan menggunakan trik yang sama untuk memetiknya lagi. Tak lama kemudian, keempat biji itu dipetik oleh Lu Ming. Ia mundur dan menjauh dari tempat itu. Kemudian, ia mengambil satu biji dan mengamatinya dengan saksama. Pada akhirnya, Lu Ming memastikan bahwa benih ini hampir sama dengan benih yang pernah diperolehnya sebelumnya. Lu Ming memeras setetes darah dan meneteskannya pada benih itu. Dia telah menguasai benih itu sepenuhnya. Setelah itu, Lu Ming menguasai 3 benih yang tersisa dan meninggalkan tempat itu. Masih ada waktu tersisa. Lu Ming ingin terus mencari untuk melihat apakah ia dapat menemukan lebih banyak benih hitam. Sayangnya, ia tidak menemukan pohon lain, apalagi benih. Melihat 30 tahun hampir berakhir, Lu Ming tidak punya pilihan selain pergi dan bergegas kembali. Untungnya, kali ini dia tidak sia-sia. Dia telah memperoleh 4 biji, yang akan sangat berguna di saat kritis. Lu Ming sekarang lebih percaya diri dalam pertarungan memperebutkan wilayah tersembunyi. Setelah dia kembali, dia bertemu dengan Ye Ling dan mereka berdua langsung menuju ke tempat tersembunyi. Daerah tersembunyi ini terletak di bagian paling utara Istana Bintang. Beberapa orang pernah datang ke sini sebelumnya, tetapi pada saat itu, tempat itu terisolasi oleh kekuatan yang kuat dan tidak dapat dipindahkan. Semua orang mengira bahwa mereka berada di tepi Istana Bintang, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ada daerah tersembunyi lain di sini. Bab 4358 memasuki area tersembunyi. Area tersembunyi ini sebenarnya terhubung ke area inti,
tetapi sebelumnya telah diisolasi oleh suatu kekuatan. Bahkan dapat dikatakan bahwa kawasan tersembunyi ini sebenarnya merupakan bagian dari kawasan inti. Belakangan ini, kekuatan misterius itu makin melemah dan redup, dan area tersembunyi itu pun mulai terlihat oleh semua orang. Meskipun mereka belum bisa masuk, mereka sudah bisa melihat sebagian area tersembunyi itu dari kejauhan. Samar-samar, terlihat beberapa pegunungan besar tergeletak di tanah. Kabutnya tebal, dan udaranya dipenuhi ki yang sangat pekat. Salah satu gunung adalah yang terbesar, dan kabutnya bahkan lebih tebal dari kabut urat bumi tingkat tinggi. Sejumlah besar orang telah berkumpul di luar area tersembunyi. Tentu saja, yang terutama adalah suku manusia surgawi dan 10 ras teratas. Ada juga beberapa ras yang lebih kecil dengan jumlah penduduk lebih sedikit. Suku-suku yang lebih kecil ini tidak berani bersaing dengan suku manusia surgawi, dan mereka hanya ingin mencicipi supnya. Suku manusia surgawi dan sebagian besar dari 10 ras teratas menatap area tersembunyi itu dengan mata menyala-nyala. Kota abadi tertinggi dibagi menjadi 36 istana bintang dan mereka berada di salah satu istana bintang. Setiap istana bintang, ketika periode 30 tahun tiba, akan memiliki beberapa tempat menakjubkan yang perlahan-lahan muncul. Sebagian merupakan tempat tinggal abadi, sebagian merupakan istana abadi, sebagian merupakan gunung abadi, dan seterusnya. Tanpa terkecuali, semua tempat menakjubkan ini mengandung peluang besar. Istana bintang tempat mereka berada, tempat menakjubkan yang muncul, seharusnya adalah area tersembunyi ini. Di sana terdapat sejumlah besar ki yang sunyi, yang juga merupakan kesempatan langka. Bahkan banyak eksistensi yang telah mencapai alam Dewa Kaisar tingkat ke-9 juga memiliki tatapan yang panas. Itu tidak berarti pil sepit itu tidak ada gunanya setelah kultivasi seseorang mencapai alam Kaisar Dewa tingkat ke-9. Faktanya, selama seseorang berada pada tahap tirk surgawi, pil terpencil itu akan sangat berguna. Setelah mencapai tahap Kaisar Dewa tingkat ke-9, seseorang masih dapat menyerap energi pil terpencil. Ketika orang biasa berkultivasi, mereka akan mampu membentuk lubang hitam di dantian mereka saat berada di alam tirk surgawi. Dan EBSCP, ketika seseorang menerobos ke alam dewa surgawi, mereka akan membangun jembatan surgawi di lubang hitam. Jembatan surgawi ini dimulai dari lubang hitam dan memanjang hingga ke kedalaman lubang hitam, menuju ke tempat abadi yang tidak diketahui. Semakin panjang jembatan surgawi, semakin tinggi pula kultivasinya. Bila seseorang berhasil terhubung dan tersambung dengan samudra semesta, maka ia akan dapat bersentuhan dengan asal dan mencapai alam asal. Ketika seseorang berada di tahap Kaisar Dewa tingkat ke-9, menyerap pil terpencil dapat meningkatkan kualitas lubang hitam dan mengendalikan lubang hitam di dantian seseorang. Itu akan menjadi fondasi untuk membangun jembatan surgawi di masa depan. Semakin kuat kendalinya atas lubang hitam di dantiannya, semakin mudah baginya untuk membangun jembatan sucinya di masa mendatang. Selain itu, dia juga bisa menggunakan energi pil terpencil untuk memperkuat tubuh sucinya. Semakin kuat tubuh dewa seseorang, semakin banyak manfaat yang akan diterimanya. Oleh karena itu, bahkan seorang kaisar dewa tingkat ke-9 akan menginginkan pil yang menyedihkan itu. Semakin banyak pil yang menyedihkan, semakin baik. 3 hari lagi. Setelah 3 hari, kekuatan misterius yang mengisolasi area tersembunyi itu akan sepenuhnya menghilang. Saat itu, aku harus menempati urat bumi tingkat tinggi. Dengan begitu, aku akan memiliki cukup pil terpencil untuk menerobos ke alam Kaisar Surgawi tingkat 9. Aku butuh lebih banyak pil sunyi untuk membangun fondasiku dan menjadi dewa surgawi. Banyak pikiran yang terlintas di benak beberapa kesayangan surga dari suku manusia surgawi, termasuk mereka yang berada dalam daftar kebanggaan surga. Dan EBSCP, mereka tidak menyadari bahwa ada dua sosok yang diam-diam datang di dekatnya, lalu bersembunyi dalam kegelapan untuk mengamati. Kedua orang ini tentu saja Lu Ming dan Ye Lin. Kali ini, Lu Ming dan Ye Lin tidak bermaksud membawa serta pasukan penghancur langit. Mereka telah melakukan yang terbaik untuk membantu tentara penghancur langit. Lebih jauh lagi, mereka akan membutuhkan pil desolate sebanyak lautan untuk menerobos. Kali ini, mereka harus berjuang untuk mendapatkan lebih banyak pil desolate untuk diri mereka sendiri. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pada hari ini, kekuatan isolasi misterius telah sepenuhnya menghilang, dan pemandangan di depan mereka menjadi jauh lebih jelas. Sua-sua-sua.
Para anggota suku manusia surgawi, salah satu dari 10 suku teratas, bergegas menuju area tersembunyi. Mereka semua ingin menempati urat bumi yang kaya akan Ki Purba. Tak lama kemudian, semua orang menghilang ke area tersembunyi. Baru pada saat itulah Lu Ming dan Ye Ling muncul. Mereka juga bergegas menuju area tersembunyi. Begitu mereka memasuki area tersembunyi itu, mereka berdua bisa merasakan bahwa ki kehancuran di sini memang lebih padat. Tak lama kemudian, mereka berdua muncul di dekat pegunungan yang sangat besar. Pegunungan ini adalah urat tanah, dan seharusnya merupakan urat tanah biasa. Pada saat ini, beberapa ras yang lebih kecil tengah bersaing memperebutkan urat bumi ini. Lu Ming dan Ye Ling tidak berhenti. Sasaran mereka bukanlah urat bumi biasa, tetapi urat bumi tingkat tertinggi, yang memiliki ki kehancuran terpadat. Keduanya terus terbang lebih jauh ke area tersembunyi itu. Setelah terbang beberapa saat, mereka mendekati pegunungan yang lebih besar. Kepadatan ki kehancuran di pegunungan ini sangat mengejutkan. Itu pasti urat tanah bermutu tinggi. Faktanya, jumlah total ki kehancuran di pegunungan ini bahkan lebih tinggi daripada urat tanah bermutu tinggi di area inti. Sudah ada orang-orang yang berebut urat bumi tingkat tinggi ini. Mereka adalah 2 dari 10 ras teratas. Luas wilayah tersembunyi itu jauh lebih kecil dibanding wilayah inti, dan jumlah urat tanahnya pun pasti lebih sedikit dibanding wilayah inti, sehingga pertempuran pun tak dapat dielakkan. Mereka berdua masih belum berhenti. Meskipun kepadatan ki kehancuran di urat bumi tingkat tinggi ini sangat tinggi, Lu Ming memperkirakan bahwa ia dapat memurnikan lebih dari 2 miliar pil kehancuran. Meskipun begitu, mereka berdua masih memandang rendah padanya. Lu Ming membutuhkan 12 miliar untuk menerobos sekarang. Mereka berdua terbang melewatinya dan melanjutkan pencarian mereka. Mereka bahkan tidak repot-repot mengamati urat-urat tanah biasa, tetapi mereka segera menemukan beberapa urat-urat tanah bermutu tinggi yang mengandung ki primal yang sangat padat. Salah satu urat bumi tingkat tinggi berisi lebih dari 3 miliar pil purba. Itu telah ditempati oleh sekelompok pembangkit tenaga listrik suku manusia surgawi, tetapi mereka berdua belum bergerak. 3 miliar masih belum cukup, jadi mereka memutuskan untuk menunggu dan melihat. Jika tidak ada urat tanah bermutu tinggi, mereka akan datang dan menempati yang ini. Setelah berputar satu putaran, sebuah benda besar muncul di hadapan mereka. Itu adalah jajaran gunung yang besar, urat bumi, lebih besar dari urat bumi manapun yang pernah mereka lihat. Dari jauh, tampak seolah-olah seluruhnya diselimuti oleh ki primal yang padat. Dengan ki kehancuran yang begitu pekat, berapa banyak pil kehancuran yang bisa dimurnikannya? Ye Ling terkesiap. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa ki kehancuran yang terkandung dalam urat bumi ini jauh lebih tinggi daripada urat bumi tingkat tinggi lainnya. Urat tanah ini seharusnya bisa menghasilkan sekitar 10 miliar pil sepi, kan? Kata Ye Ling. Seharusnya ada. Urat tanah ini seharusnya merupakan urat tanah dengan mutu tertinggi di area tersembunyi. Lu Ming berkata, cahaya api menyala di matanya. Ada harapan baginya untuk menerobos ke tingkat ke-9 Kaisar Dewa. 12 miliar. Sebelumnya, Lu Ming merasa tidak punya harapan untuk mengumpulkan begitu banyak pil yang menyedihkan. Sekarang, dia melihat harapan. Bab 4359, Persaingan antara suku manusia surgawi. Pada saat ini, beberapa kelompok manusia tengah memperebutkan urat bumi ini. Kelompok-kelompok orang ini semuanya berasal dari suku manusia surgawi. Mereka terbagi dalam kelompok-kelompok dan saling berhadapan. Ada ratusan orang di setiap kelompok, dan mereka semua dipimpin oleh para jenius ulung. Suku manusia surgawi tidak bersatu seperti suku lainnya. Sebaliknya, persaingan internal lebih ketat daripada suku lainnya. Suku manusia surgawi menguasai alam semesta purba dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Selama mereka memiliki hak untuk berbicara di antara suku manusia surgawi, mereka akan menguasai seluruh alam semesta purba. Siapa yang tidak akan tergoda? Mereka akan bersaing, menekan, dan bahkan membunuh satu sama lain. Mereka hanya akan bekerja sama ketika mereka menghadapi tentara penghancur surga dan musuh bersama. Jika menyangkut kepentingan bersama, persaingannya akan ketat. Pada saat ini, beberapa kelompok kultivator manusia surgawi saling berhadapan. Suasana tegang, dan perang akan segera terjadi. Aku melihat urat bumi ini lebih dulu, jadi akulah yang seharusnya menempatinya. Jangan melangkah terlalu jauh.
Salah satu kesayangan surga dari suku manusia surgawi berteriak sambil melotot ke arah kelompok manusia lainnya. Benar-benar lelucon. Kau yang menemukannya lebih dulu, jadi ini milikmu. Ini adalah kota abadi tertinggi, ini adalah tanah tanpa pemilik. Siapapun berhak menempatinya. Favorit surga lainnya mencibir. Benar sekali. Jika kau ingin menempati urat bumi ini, mari kita bicara dengan kekuatan kita. Orang ketiga yang terpilih berkata dengan dingin, suaranya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertempur. Total ada 4 kelompok, masing-masing dipimpin oleh seorang iblis terpilih. Iblis terpilih keempat tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapan dinginnya menjelaskan semuanya. Akan tetapi, meskipun suasananya tegang, pertempuran belum juga terjadi. Jika terjadi perang, pasti akan terjadi pertempuran yang kacau. Hasilnya tidak dapat diprediksi, dan sulit untuk memprediksi berapa banyak orang yang akan mati. Orang-orang ini adalah fondasi mereka. Jika mereka kehilangan terlalu banyak, itu akan sangat merugikan perkembangan masa depan mereka. Kuncinya adalah tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menekan pihak lain. Begitu pertempuran yang kacau pecah, keadaan akan menjadi tidak terkendali. Mereka ragu-ragu dan saling berhadapan, tetapi tidak ada pertempuran yang terjadi. Sialan, ayo berangkat. Akhirnya sekelompok orang mundur. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik menempati urat tanah bermutu tinggi yang lain. Urat-urat tanah bermutu tinggi di sini pada umumnya lebih kaya akan ki kehancuran daripada urat-urat tanah bermutu tinggi di daerah inti, jadi tidak buruk untuk menempati salah satunya untuk memurnikan pil terlebih dahulu. Dengan cara ini, tersisa 3 kelompok orang. Mereka masih saling berhadapan dan tidak mulai berkelahi. Bagaimana dengan ini? Kita tidak bisa hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Bagaimana kalau kita membagi urat bumi ini secara merata di antara kita bertiga? Salah satu elit berkata, terbagi rata. 2 favorit surga lainnya mulai berpikir. Baiklah, saya setuju. Saya juga setuju. 2 orang jenius lainnya mengangguk setuju. Ki kehancuran di urat bumi ini terlalu padat dan melimpah. Diperkirakan ada lebih dari 10 miliar pil kehancuran di urat bumi ini, yang setara dengan 4 atau 5 urat bumi lainnya. Bahkan jika dibagi rata di antara ketiga pihak, itu akan sangat berharga. Itu semua tergantung pada siapa yang memiliki lebih banyak tungku pil. Semakin banyak tungku pil yang dimilikinya, semakin banyak pil primal yang bisa diperolehnya. Setelah ketiga pihak selesai berdiskusi, mereka bersiap untuk terbang ke pegunungan dan mulai memurnikan pil. Di kejauhan, Lu Ming dan Ye Ling tampak kecewa. Mereka telah berencana untuk menunggu suku manusia surgawi mengalami perang internal sehingga mereka dapat duduk di gunung dan menyaksikan para harimau bertarung dan menuai hasilnya. Dia tidak menyangka bahwa salah satu dari 4 kelompok pembudidaya manusia surgawi akan mundur, dan 3 sisanya akan membelah urat bumi secara merata. Harapan mereka berdua pupus, jadi mereka hanya bisa bertarung. Berdengung, berdengung. Keduanya berubah menjadi 2 sinar cahaya dan langsung menyerbu ke dalam urat bumi. Kau tak perlu berdiskusi, urat tanah ini, aku menginginkannya. Lu Ming berbicara, suaranya menyebar jauh dan luas. Nada bicaranya penuh dengan kesombongan dan keangkuhan, yang sangat kasar terhadap suku manusia surgawi. Ini karena setengah dari kesombongan dan keangkuhan itu dimunculkan oleh suku manusia surgawi. Sejak kapan seseorang berani bersikap seperti ini di hadapan mereka? Ketiga kelompok pembudidaya manusia surgawi itu menoleh ke arah sumber suara dan melihat 2 pemuda terbang ke arah mereka, pakaian mereka berkibar tertiup angin. Mu Yun, itu kamu. Semua pembudidaya manusia surgawi tercengang. Tentu saja, mereka mengenali Lu Ming sekilas. Namun, mereka benar-benar sedikit tercengang. Lu Ming benar-benar berani mengambil inisiatif untuk muncul di hadapan mereka. Bukankah Lu Ming selalu bersembunyi saat melihat mereka? Apa yang sedang terjadi? Namun, mereka segera dipenuhi dengan kegembiraan dan keserakahan. Siapa peduli apa yang terjadi? Karena Lu Ming telah mengambil inisiatif untuk muncul di hadapan mereka, mereka tinggal membunuhnya. Membunuh Lu Ming merupakan kontribusi yang hebat. Membunuh. Mereka yang bereaksi lebih cepat sudah memulai gerakan. Yang pertama menyerang adalah seorang pemuda kesayangan surga. Ia terbang ke arah Lu Ming seperti aliran cahaya. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Ia menusukkan tombak itu ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, ini adalah favorit surga.
Dia mengendalikan kekuatan pembalasan dewa dan memiliki kultivasi dewa kaisar tingkat 8. Dia juga memiliki kecakapan pertempuran bintang 9 dan tidak lebih lemah dari Ye Chu Haohan. Kalau sebelum Lu Ming berhasil mencapai kaisar dewa tingkat ke-8, dia pasti tidak akan bisa menang meskipun dia melawan habis-habisan makhluk seperti itu. Tapi sekarang, asyik, sebuah tombak panjang muncul di tangan Lu Ming dan dia menusukkannya ke depan. Kedua tombak itu bertemu di udara seperti bintang jatuh, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Akan tetapi, proses ini hanya berlangsung sesaat. Kemudian, pancaran tombak keajaiban suku manusia surgawi itu dikalahkan. Cahaya tombak Lu Ming tidak berhenti dan terus menyerang penguasa suku manusia surgawi. Begitu cepatnya sehingga penguasa suku manusia surgawi tidak dapat mengelak. Ah, tidak. Penguasa suku manusia surgawi itu mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan sebelum dahinya tertusuk oleh cahaya tombak. Jiwanya pun hancur. Seorang jenius teratas dari suku manusia surgawi telah gugur. Anggota suku manusia surgawi lainnya semuanya terkejut. Mereka terkejut dengan kekuatan tempur Lu Ming. Bawahan kesayangan surga itu bahkan lebih marah lagi. Kau membunuh Tuan Muda Yuanyang. Kau mencari kematian. Bunuh dia. Para pembangkit tenaga listrik dari suku manusia surgawi meraung dan menyerbu ke arah Lu Ming dan Yeling. Pada saat yang sama, dua kelompok orang lainnya juga bergerak. Kali ini, mereka tidak berani menyerang sendirian, tetapi bersama-sama. Beberapa ratus serangan dilancarkan ke arah Lu Ming. Di antara mereka, ada sekitar 100 dewa kaisar tingkat 9. Dibandingkan dengan 20 tahun lalu, jumlah ahli kaisar dewa tingkat 9 di suku manusia surgawi jelas meningkat. Jelas, banyak orang dari suku manusia surgawi telah menerobos ke alam dewa kaisar tingkat ke-9 selama bertahun-tahun. Secara umum, semakin rendah kekuatan tempur kelas bintang seseorang, semakin sedikit sumber daya yang mereka butuhkan untuk menerobos. Dengan kata lain, jumlah pil yang dibutuhkan juga akan lebih sedikit. Dan itu bukan hanya sedikit, tetapi banyak. Oleh karena itu, mereka akan mampu menerobos lebih cepat. Adapun para jenius teratas dari suku manusia surgawi, jumlah pil primal yang mereka butuhkan biasanya sangat mengejutkan. Misalnya, The Prodigy yang baru saja dibunuh Lu Ming, seperti Ye Chu Haohan, adalah eksistensi tingkat menengah. Kekuatan tempur kelas bintangnya hampir tidak lebih lemah dari Yeling. Dia dapat mengendalikan kekuatan surga yang dahsyat dan pamungkas. Jumlah pil terpencil yang mereka butuhkan untuk menerobos ke alam berikutnya hampir tidak kurang dari Yeling. Untuk menerobos dari Kaisar Dewa tingkat 8 ke Kaisar Dewa tingkat 9, mereka membutuhkan 2 miliar pil yang sunyi. Oleh karena itu, kultivasi mereka masih di Kaisar Dewa tingkat 8. Bab 4360, Pembatasan Penerimaan Barang dan Pemurnian Pil. Ada lebih dari 100 eksistensi Kaisar Dewa tingkat ke-9. Tidak ada kekurangan kekuatan tempur bintang 5 dan bintang 6 di antara mereka. Meskipun Lu Ming menghadapi mereka sendirian, dia tidak terlalu memikirkan mereka. Namun, dengan begitu banyak orang yang menyerang pada saat yang sama, itu sangat menakutkan. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia tidak berani bertarung secara langsung. Mundur, Lu Ming melambaikan tangannya dan gelombang energi menyapu Yeling. Dia mundur dengan cepat dan menghindari serangan. Kemudian, dia bergegas menuju pegunungan. Jangan biarkan mereka lolos, bunuh mereka. Membunuh. Lebih dari 300 anggota suku manusia surgawi menyerang Lu Ming dan Yeling. Pada saat ini, mereka tampaknya telah melupakan konfrontasi tadi. Mereka berkumpul bersama dan mengumpulkan kekuatan yang mengerikan. Namun, Lu Ming dan Yeling sudah dekat dengan pegunungan. Lu Ming melambaikan tangannya dan sebutir benih hitam terbang bagai kilat dan mendarat di pegunungan. Begitu benih itu menyentuh tanah, ia langsung berakar dan bertunas. Kemudian, ia tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan pertumbuhan ini sungguh luar biasa. Para pembudidaya suku manusia surgawi yang mengejarnya semuanya ketakutan. Itu pohon besar sekali. Sialan, kenapa dia masih punya pohon itu? Cepat mundur. Para pembudidaya suku manusia surgawi merasa takut dengan pohon raksasa itu. Reaksi pertama mereka adalah mundur. Jika dia tidak mundur, dia akan dibunuh. Sua-sua-sua. Ratusan ahli mundur puluhan ribu mil dalam sekejap. Ini memberi pohon lebih banyak waktu untuk tumbuh. Awalnya, tidak peduli seberapa cepat pohon itu tumbuh,
itu tetap membutuhkan waktu. Pohon itu baru saja tumbuh, jadi kekuatannya tidak terlalu besar. Ada lebih dari 100 dewa kaisar tingkat 9 di antara 300 pembudidaya suku manusia surgawi. Mereka jauh lebih kuat daripada 20 tahun yang lalu. Jika mereka bekerja sama dan menyerang sebelum pohon itu tumbuh sepenuhnya, ada kemungkinan mereka dapat menghancurkan pohon itu. Sayangnya, mereka telah kehilangan kesempatan ini. Pohon itu tumbuh liar dan cabang-cabangnya menjulur keluar. Di cabang-cabangnya, ada lebih dari selusin hantu besar yang menghindari bencana. Pada saat orang-orang dari suku manusia dan manusia surgawi menyadari apa yang terjadi, pohon itu telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Sialan, bocah ini ingin menduduki urat bumi ini. Aku tidak bisa membiarkan dia berhasil. Para pembudidaya suku manusia surgawi berdiri di kejauhan dan menatap Luming dengan niat membunuh di mata mereka. Akan tetapi mereka tidak berani menyerbu. Mulai sekarang, urat bumi ini adalah milikku. Jika ada kultivator suku manusia surgawi yang berani mendekatinya, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Luming berbicara, suaranya tersampaikan dengan jelas ke telinga suku manusia surgawi. Hal itu membuat para penggarap suku manusia surgawi makin marah. Dia terlalu sombong dan tidak bisa dimaafkan. Mari kita beritahu yang lain dan kumpulkan semua ahli kaisar dewa tingkat 9 lainnya untuk menyiapkan formasi pertempuran 9 surga. Kita harus melenyapkan Luming. Benar sekali. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau hanya karena dia memegang pohon sebesar itu di tangannya. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Kumpulkan semua ahli dan hancurkan pohon ini. Raungan kemarahan pun terdengar. Para pembudidaya suku manusia surgawi begitu marah hingga dada mereka hampir meledak. Awalnya, mereka ingin menunggu beberapa saat lagi untuk mengumpulkan lebih banyak ahli sebelum berhadapan dengan Luming. Sekarang, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suku manusia surgawi segera bertindak dan memberitahu suku manusia surgawi lainnya. Mereka berencana untuk mengumpulkan semua ahli istana bintang dan menyiapkan formasi pertempuran 9 surga untuk membunuh Luming. Sepertinya mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan mengumpulkan yang lain dan menyerang bersama. Kata Yeling. Tidak apa-apa. Luming tersenyum, tenang dan kalem. Dia memiliki lebih dari satu benih hitam di tangannya. Selain yang telah digunakannya, dia masih punya 3. Jika satu pohon tidak mampu menahannya, ia cukup menggunakan 3 pohon lainnya. Urat bumi ini mengandung cukup banyak Ki Purba. Bahkan jika dia menghabiskan semua biji hitam, itu akan sepadan. Mari kita sempurnakan pilnya terlebih dahulu. Luming berkata. Dia mendarat di sebidang tanah datar dan melambaikan tangannya. Semua tungku alkimia terbang keluar dan mendarat di tanah. Kemudian, Luming melambaikan tangannya dan aliran energi terlarang terbang keluar dan memasuki tungku alkimia. Dia mengaktifkan tungku alkimia dan mulai menyerap ki kehancuran untuk memurnikan pil. Ki primal yang amat padat di langit dan bumi berkumpul menuju tungku pil. Setengah hari kemudian, tungku itu mengeluarkan pil-pil. Gumpalan pil yang padat dan sunyi itu terbang keluar dari tungku dan disimpan oleh Luming. Sedikit lebih banyak dari urat bumi bermutu tinggi di area inti, tetapi tidak banyak. Hati Luming tergerak. Dia menyadari bahwa jumlah pil terpencil yang diproduksi di setiap kuali di sini sedikit lebih tinggi daripada saat dia berada di area inti. Namun, jumlahnya tidak jauh lebih tinggi, hanya 30% lebih tinggi. Secara logika, tingkat kepadatan ki kehancuran di urat bumi ini beberapa kali lipat lebih tinggi dari urat bumi tingkat tinggi di area inti, jadi jumlah pil yang diproduksi dari tungku pil juga harus meningkat pesat. Setidaknya akan berlipat ganda, namun pada kenyataannya, peningkatannya hanya 30%. Luming menduga bahwa ini merupakan keterbatasan tungku alkimia. Ada batasan jumlah pil yang dapat diproduksi di setiap kuali. Jumlahnya tidak bertambah seiring meningkatnya kepadatan ki kehancuran. Pada batas ini, tidak peduli seberapa padat ki primalnya, jumlah pil yang diproduksi tidak akan meningkat. Luming sedikit kecewa. Mereka hanya memiliki waktu tersisa 20 tahun di tingkat kedua kota abadi tertinggi. Dalam 20 tahun, dia harus meninggalkan tempat ini dan bersaing untuk mendapatkan benih asal. Namun, dengan kecepatan ini, mustahil untuk memadatkan 12 miliar pil purba dalam 20 tahun. Saya akan menyempurnakannya terlebih dahulu. Jika memang tidak berhasil, saya hanya bisa memikirkan cara lain. Oh benar, ada juga cincin penyimpanan milik orang itu.
Luming merenung dan kemudian sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Cincin penyimpanan ini milik jenius dari suku manusia surgawi. Pria ini telah membawa sekelompok orang bersamanya, dan dia sangat berbakat, tidak lebih lemah dari Ye Chu Hao Han. Monster setinggi itu pasti punya banyak tungku pil. Seperti yang diharapkan, Luming tidak kecewa. Ada lebih dari 100 tungku alkimia di cincin penyimpanan pria itu. Beberapa di antaranya berdiameter 1 meter dan beberapa berdiameter 3 meter. Bahkan pil purba pun bernilai lebih dari 200 juta. Panen yang besar, panen yang benar-benar besar. 200 juta pil purba tidak ada apa-apanya. Yang penting adalah lebih dari 100 tungku pil. Yang paling tidak dimiliki Luming saat ini adalah tungku alkimia. Ini karena ki kehancuran di urat bumi ini cukup kaya, tetapi tidak ada cukup tungku pil untuk memurnikannya. Selama ada cukup kuali pil, seseorang dapat terus-menerus mengubah ki yang sunyi menjadi pil yang sunyi. Sesuai dugaan, anak ajaib seperti iblis ini punya hasil panen yang paling besar. Luming mendesah dalam hatinya. Favorit surga semacam ini memimpin sekelompok orang dan memiliki sumber daya terbanyak di tangan mereka. Membunuh salah satu dari mereka adalah panen yang besar. Sayangnya, bakat mengerikan semacam ini biasanya sangat sulit dibunuh. Mereka biasanya memiliki sekelompok ahli yang melindungi mereka. Yang sebelumnya benar-benar ceroboh dan meremehkan Luming. Dia menyerang Luming sendirian dan ingin membunuh Luming, tetapi malah dibunuh oleh Luming. Dalam keadaan normal, ahli kesombongan surgawi semacam ini akan memiliki sekelompok ahli yang melindunginya. Tidak akan mudah untuk membunuhnya. Luming meletakkan lebih dari 100 kuali alkimia, mengaktifkannya, dan terus memurnikan pil. Bab 4361, satu demi satu. Penambahan 100 kuali alkimia telah meningkatkan kecepatan Luming dalam memurnikan pil. Selama 10 hari berikutnya, Luming meracik pil siang dan malam. Setelah lebih dari 10 hari memurnikan pil, Luming dapat memperkirakan secara kasar bahwa ia dapat memproduksi pil dalam setahun. Dalam setahun, ia akan mampu memurnikan sekitar 200 juta pil terpencil. Itu masih belum cukup. 200 juta setahun, 20 tahun akan menjadi 4 miliar. Itu masih jauh dari 12 miliar yang diinginkannya. Dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Dalam sekejap mata, 5 hari lainnya berlalu. Mereka di sini. Luming bergumam, matanya melihat ke kejauhan. Di kejauhan, pelangi berkelap-kelip ketika sosok-sosok terbang melintas. Mereka semua berasal dari suku manusia surgawi, dan jumlahnya ribuan. Dibandingkan dengan ras lain, suku manusia surgawi memiliki anggota yang sangat sedikit. Akan tetapi, bakat mereka sangat luar biasa sehingga salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai seorang jenius di antara ras lain di alam semesta. Oleh karena itu, suku manusia surgawi merupakan kekuatan yang menakutkan. Yeling juga memperhatikan suku manusia surgawi. Dia datang ke sisi Luming dengan ekspresi serius. Tak lama kemudian, lebih dari 1000 kultivator manusia surgawi tiba di urat bumi, dan aura mereka yang dahsyat mengubah warna langit. Keberadaan Kaisar Dewa tingkat ke-9. Bersama-sama, mereka telah menyiapkan formasi pertempuran 9 surga. Kali ini, kita pasti harus menyingkirkan Muyun. Mulai mengatur susunannya. Semua orang akan mendapat manfaat dari menyingkirkan Muyun. Mulai, satu persatu sosok terdengar. Kemudian, satu demi satu sosok melangkah keluar dan berdiri di berbagai tempat di kehampaan. Mereka semua merupakan ahli Kaisar Dewa tingkat 9. 369 Kaisar Dewa tingkat. Luming bergumam. Kali ini, suku manusia surgawi telah mengirimkan 360 pembangkit tenaga listrik, yang merupakan barisan yang luar biasa. 360 ahli Dewa Kaisar tingkat 9 dari suku manusia surgawi membentuk formasi pertempuran 9 surga. Aura mereka saling berpotongan dan kekuatan mereka menyatu untuk membentuk sosok yang sangat besar. Sosok ini juga manusia surgawi, dan dia mengenakan mahkota di kepalanya. Dia adalah Raja Manusia Surgawi. Dia memegang pedang di tangannya dan tampak agung, seolah-olah dia adalah penguasa alam semesta. Dia terlalu tinggi. Berdiri di kehampaan, dia bahkan lebih tinggi dari pegunungan. Ledakan. Dia melangkah di udara, mengguncang langit dan tanah. Aura yang dahsyat menyerbu ke arah Luming. Pedang tempur itu panjangnya 100.000 mil, dan menebas kepala Luming. Serangan semacam itu terlalu mengerikan.
Jika digunakan di alam semesta, itu akan menghancurkan sebagian besar langit berbintang. Blokir itu. Jantung Luming berdebar kencang. Akar-akar pohon besar menyembul dari tanah. Ratusan akar pohon membentuk perisai dan menghalangi pedang tempur. Ledakan. Pedang itu mengenai perisai, menyebabkannya bergetar hebat. Akar-akar pada perisai itu hancur satu per satu. Meskipun pada akhirnya berhasil memblokir serangan pedang tempur, perisai yang terbuat dari akar juga terbelah dua. Itu rusak. Itu menembus pertahanan pohon. Semua pembudidaya suku manusia surgawi sangat gembira. Itu karena gerakan tadi hanyalah serangan penjebolan. Formasi pertempuran 9 surga belum menggunakan kekuatan penuhnya. Muyun, kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Tanpa halangan pohon, Anda akan mati tanpa tanah pemakaman. Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Tatapan mata Ye Chu Haohan sangat ganas. Dia tidak sabar untuk menghancurkan tulang-tulang Luming dan menyebarkan abunya. Seperti yang diduga, pohon besar pun tak mampu menahannya. Luming bergumam. Ia tidak berencana untuk menggunakan benih hitam lainnya jika pohon raksasa itu dapat menahan serangan suku manusia surgawi. Bagaimanapun, benih hitam ini sangat berharga, langka, dan sulit didapat. Tetapi sekarang, dia harus menggunakannya. Sebuah benih hitam muncul di tangan Luming dan dia melemparkannya ke tanah. Begitu benih hitam itu menyentuh tanah, ia segera berakar dan bertunas, tumbuh dengan cepat. Mata para pembudidaya suku manusia surgawi nyaris terbelalak keluar dari rongganya. Sialan, dia masih punya benih. Serang, serang cepat dan bunuh dia dalam satu gerakan. Cepat, benih hitam butuh waktu untuk tumbuh. Aktifkan formasi pertempuran dan bunuh dia. Banyak pembudidaya manusia surgawi bersorak. Para ahli kaisar dewa tingkat 369 segera bereaksi dan mengaktifkan formasi pertempuran untuk membunuh Luming. Raja manusia surgawi yang besar itu segera mengayunkan pedang tempurnya ke arah Luming. Pada saat ini, Luming tidak panik. Benih hitam lain muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke arah lain. Benih itu segera mulai berakar dan bertunas. Saat pedang hendak menyerang, pohon pertama terus menyerang. Ratusan akar keluar dari tanah dan membentuk pertahanan. Begitu akar pohon itu dipotong, mereka akan segera tumbuh kembali. Itu tidak kenal ampun dan tidak ada habisnya. Pada saat yang sama, beberapa akar yang lebih tipis muncul dan terjalin dengan akar yang lebih tebal dari pohon pertama. Akar yang lebih tipis ini adalah akar dari dua pohon yang baru ditanam. Meskipun belum tumbuh sepenuhnya, ia sudah sangat kuat. Selain itu, hantu penangkal bencana pun menyerbu ke pedang tempur. Kali ini kekuatan pedang Raja Manusia Surgawi lebih kuat dari sebelumnya. Para hantu yang mengatasi bencana itu adalah yang pertama kali terkena pedang tempur. Tubuh mereka bergetar hebat dan satu persatu, mereka terlempar keluar. Akan tetapi, ini juga mengimbangi sebagian kekuatan pedang tempur. Kekuatan pedang tempur yang tersisa menghantam perisai yang terbuat dari akar yang saling terkait, menyebabkannya bergetar hebat. Akar pada perisai itu hancur satu persatu, tetapi pada akhirnya, perisai itu masih bisa dihalangi. Sialan, kekuatan penuh. Gunakan kekuatan penuhmu. Aku akan membiarkanmu menggunakan semua kekuatanmu. Gunakan seluruh kekuatanmu dan lakukan yang terbaik. Di belakang mereka, beberapa elit manusia surgawi yang tidak berpartisipasi dalam formasi susunan meraung. Terutama kamu Chu Haohan, dia hampir melompat. Luming benar-benar mengeluarkan benih hitam ketiga. Berapa banyak benih hitam yang dimilikinya? Ia merasa cemas. Benih-benih hitam ini tumbuh terlalu cepat. Jika ia menundanya sedikit saja, ia akan kehilangan kesempatan emas ini. Akan tetapi, orang yang menyusun formasi itu belum menggunakan kekuatan penuhnya atau belum mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang. Faktanya, orang-orang yang memasang rangkaian itu juga berada dalam situasi sulit. Meskipun mereka telah berhasil membentuk formasi pertempuran 9 surga, mereka berasal dari kubu yang berbeda dan mengikuti favorit surga yang berbeda. Mereka akan bersaing dan saling membunuh. Meskipun mereka telah mempelajari cara mengatur formasi pertempuran 9 surga, mereka hampir tidak pernah mempraktikkannya sebelumnya. Sekarang setelah mereka mengaturnya pada menit terakhir, tidak dapat dihindari bahwa mereka sedikit berkarat dan tidak dapat mengoperasikannya semulus sebelumnya. Sekalipun dia punya kekuatan, dia tidak bisa menggunakannya. Serangan pedang tadi sudah dapat dikatakan sebagai serangan yang terkuat.
kecuali mereka lebih akrab dengan formasi pertempuran. Dengan penundaan ini, dua pohon besar yang ditanam kemudian telah tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi. Meskipun tidak setinggi pohon pertama, kekuatannya sudah sangat menakjubkan. Cepat bakar kekuatan surga. Seorang jenius dari suku manusia surgawi meraung dan memberikan perintah kematian. Serang dengan sekuat tenaga. Para jenius lainnya dari suku manusia surgawi juga berteriak. Para pembudidaya suku manusia surgawi tidak punya pilihan selain bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Kekuatan surgawi dalam tubuh mereka mulai terbakar.